Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan anak sah dalam pengertian fikih, undang-undang, kompilasi, dan kompilasi hukum Islam. Ini perlu kita sampaikan karena tentunya ada perbedaan yang dampaknya kadang-kadang cukup luas ya. Langsung saja kita mulai dari fikih dulu. Anak yang sah itu anak yang seperti apa? Nah, kita mulai dari anak sah yang tidak ada perselisihan dan meyakinkan. Definisi anak sah yang seperti ini adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah ayah ibunya. Kalau yang sah itu kalau di negara kita yang sah tidak meragukan ya tentu saja sah karena sudah memenuhi syarat rukun sebagaimana yang diatur dalam fikih munakahat khususnya mazhab Syafi'i dan juga kompilasi hukum Islam dan dicatatkan di KUA bagi orang Islam. Terus suami istri ini mohon maaf, baru melakukan hubungan intim setelah sah menjadi suami istri. Kemudian bayi itu lahir ya, paling cepat atau paling kurang 6 bulan ya. Paling minimal ya, paling cepat 6 bulan. Anda bisa lahir bulan ke-7, ke-8, ke-9. Nah, kalau yang seperti ini tidak ada keraguan di mata agama, di mata hukum negara, ya, ini adalah anak yang sah tanpa ada keraguan. Nah, yang kedua, dalam fikih masih dianggap sebagai anak sah kalau ya ada anak lahir dari sepasang suami istri yang menikah, yang lahirnya lebih dari 6 bulan. Walaupun ya di sini masih ada kemungkinan curi start suami istri itu. Curi start dalam arti apa? Ya mohon maaf, bisa jadi mereka sudah melakukan hubungan intim seperti suami istri, padahal misalnya kurang 2 minggu atau kurang 1 bulan dari akad nikah. Tetapi secara fikih masih dalam tanda petik tertolong gitu ya, atau ditolong kalau bayinya itu lahir minimal 6 bulan sejak akad nikah. Atau kalau menurut teori lain, sejak tamkin ya. Tamkin itu ada kemungkinan suami istri berhubungan intim secara wajar. Yang kedua ini sudah mengandung kelemahan ya, karena masih mengesahkan anak yang lahir curi start. Artinya sebelum sah mengucapkan akad nikah, mereka sudah berhubungan badan. Kalau anaknya nanti lahir di atas 6 bulan itu masih dianggap anak sah. Yang ketiga, ini adalah yang mulai kontroversial, tetapi oleh undang-undang perkawinan dan juga kompilasi hukum Islam dianggap sebagai anak sah. Definisinya beda lagi karena undang-undang dengan KHI sama atau mirip lah ya. Jadi di pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 dan juga kompilasi hukum Islam pasal 99 dinyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Nah, definisi ini lebih longgar lagi karena kalau dibuat contoh yang ekstrim ya, kalau ada, ini sekali lagi ini contoh ekstrim ya, kalau misalnya ada suami istri menikah pagi hari terus siangnya istrinya melahirkan, nah, anak itu termasuk anak yang sah menurut undang-undang. Apalagi suaminya juga mengakui atau tidak keberatan. Ini dianggap anak sah. Nah, ini makin cair lagi ya, makin longgar lagi. Nah,
Itulah ya 3 pengertian anak sah yang dianggap sah ya di negara kita, walaupun derajatnya tentu tidak sama. Apalagi pasca putusan MK ya, ada lagi yang memahami atau dilebarkan lagi, apakah anak di luar perkawinan itu juga dianggap anak sah. Walaupun kebanyakan tentu mengatakan tidak sah atau bukan anak sah, tetapi dari sisi hak-hak keperdataan ya, anak luar perkawinan pun memiliki hak-hak yang nyaris sama ya, seperti anak sah pada umumnya. Ini makin ramai lagi kalau didiskusikan ya. Nah, sebelum saya akhiri dengan kembali ke fikih, bagaimana cara fikih menetapkan nasab ya. Nah, itu yang pertama, ini yang tidak meragukan tadi ya, melalui al-firas as-sahih ya. Al-firas as-sahih itu adalah sebutan atau istilah untuk perkawinan yang sah atau pernikahan yang sah. Di negara kita pernikahan dianggap sah kalau ya mengikuti syarat rukun sebagaimana diatur dalam fikih munakahat, khususnya mazhab Syafi'i, lebih spesifik lagi sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam, plus ya dicatatkan di KUA bagi orang Islam. Nah, ya, kalau seperti ini keabsahannya tentu tidak ada keraguan. Nah, al-firas as-sahih atau pernikahan yang sah diberikan 3 syarat ya untuk anak itu sebagai anak yang sah. Pertama, kalau suaminya itu sudah baligh. Ya, tentu kalau di Indonesia ya hampir pasti sudah baligh ya, karena minimal 19 tahun. Tapi ini kalau secara fikih, satu anak dianggap sah itu kalau suaminya sudah baligh, dengan asumsi tentu sudah bisa mencampuri, atau bahasa vulgarnya ya sudah bisa menghamili. Kalau suaminya masih anak-anak ya logikanya belum bisa menghamili. Nah, kalau suaminya belum bisa menghamili, kok istrinya hamil, terus hamil dengan siapa? Kira-kira seperti itu ya. Yang kedua tadi ya, dalam teori fikih, tenggang kelahiran tercepat atau tersingkat itu 6 bulan sejak akad nikah. Atau kalau teori lain sejak tamkin ya, ada kemungkinan suami istri itu berhubungan intim. Jadi 6 bulan ya, paling cepat kelahiran setelah menikah. Hanya kalau kurang dari 6 bulan, dalam di mata fikih bukan anak yang sah. Nah, yang ketiga, suami tidak menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya tersebut. Jadi tidak ada penolakan atau penyangkalan dari suami. Itu teori yang pertama. Ini tentu yang paling kuat ya. Yang kedua, masih mungkin nasab seorang anak diakukan atau diakui oleh seseorang dengan syarat ya, anak yang diakui itu tidak dikenal orang tuanya, tidak diketahui asal usulnya, sehingga anak yang tidak diketahui asal usulnya kalau diaku oleh seseorang dimungkinkan. Nah, itu. Terus yang kedua, adanya kemungkinan orang yang diakui itu sebagai anak bagi orang yang mengakuinya. Maksudnya misalnya usianya terpautnya itu masuk akal. Misalnya katakanlah paling cepat 15 tahun atau 16 tahun lah selisihnya. Karena secara logika ya mungkin laki-laki kalau udah 15 tahun bisalah menghamili, kira-kira begitu. Tapi kalau selisihnya hanya 6 tahun, 7 tahun, secara logika apa ada orang usia 7 tahun sudah punya anak. Yang ketiga, pengakuan itu juga dibenarkan atau tidak disangkal oleh anak yang diaku tersebut. Tentu kalau anaknya sudah agak besar ya, anak kecil kadang belum bisa dimintai pertimbangan. Nah, teori ketiga namanya istilhaq ya. Jadi istilhaq itu kayak diikutkan, ya, dilokke. Biasanya istilhaq itu kasusnya atau contohnya kalau ada orang menemukan anak, ya, ada anak dibuang misalnya, atau anak
tertinggal atau terlantar, ya, ditemukan di jalan atau di hutan, kemudian ada orang yang baik hati, anak itu diambil. Nah, ketika anak itu tidak diketahui asal-usulnya, orang tuanya, keluarganya, maka orang itu boleh ya mengistilhaq anak tadi ya. Jadi nasabnya dia tarik, dia ikutkan ke nasab dirinya. Itu. Nah, dan tentu kalau pengen kuat, ya tentu melibatkan ketetapan atau putusan pengadilan, ya, tidak semata-mata klaim. Kalau hanya semata-mata klaim tentunya tidak cukup kuat atau meyakinkan. Demikian sedikit penyampaian pembahasan seputar anak sah, anak dan tidak sah, dan juga teori atau cara menetapkan nasab seseorang. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.